Ini benar, ana bacakan benar Ustaz. Tafadhal Ustaz, kita dengarkan dari Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tadi ucapan yang terakhir kan jazakillahi khairan. Karena kayaknya salah sasaran. Karena dia dititipkan sama emak-emak Ustaz. Oh gitu. Suruh ana bacakan. Masya Allah. Jadi ana bacakan sesuai, makanya ana kan nggak ganti Ustaz, bukan jazakumullah khairan. Yang nyuruh bacakan sih. Banyak lagi Ustaz, terbuka nanti Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Bang Harun, diapain ini Ustaz? Oh kasih Ustaz Syafiq aja yang jawaban, Masya Allah. Wawal hakim Ustaz. Nah, gimana? Nah, Ustaz dulu yang jawab, baru ana mengaminkan. Jawaban saya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fadal. Ya Allah Ustaz, fadal Ustaz. Yang pengalamannya lebih panjang. Masya Allah. Dan yang ngurusi lebih banyak. Bahaya ini. Nah, Salah sasaran. Lebih lengkap datanya daripada yang Masya Allah ya. Baru belajar. Fadal. Allahu Akbar. Taib, ana mohon izin untuk menjawab. Ada Ustaz Amis, sebenarnya beliau yang lebih harus menjawab karena beliau banyak hal-hal yang ruwet yang diurusin jemaah. Ini mungkin termasuk yang ruwet ya. Masuk bab muamalat ini sepertinya Ustaz. Taib, ingat di antara tujuan pernikahan itu, kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falitazawwaj. Fa'innahu aghaddu lil basar, wa ahsan lil farj. Kita disuruh menikah sama Nabi SAW karena menikah itu akan membantu kita untuk menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang tidak punya kemampuan, maka solusinya adalah puasa. Apabila seorang laki-laki menikah dalam kondisi dia tidak punya kemampuan memuaskan istrinya, dan dia tahu hal itu sebelum menikah, maka dia telah menipu istrinya kalau dia tidak menyampaikan hal itu kepada istrinya. Karena sang istri tatkala menikah, dia kepingin menjaga kehormatan dirinya, dia juga menginginkan adanya anak-anak, tapi ternyata suami tidak terus terang. Sebaliknya seperti itu. Kalau ternyata ada masalah sama istri, juga tidak bisa memuaskan suaminya karena ada ya mungkin ada kebutuhan khusus di diri dia, maka dia juga termasuk menutupin aib, dan itu maksudnya tidak tahu aib apa yang dalam dagangan ini Ustaz. Ini kan ada urusan sama dagang juga. Boleh dibalikin nggak Ustaz? Boleh itu kata Ustaz. Boleh dibalikin. Taib, solusinya apa? Kalau ternyata sebenarnya dulu suaminya nggak masalah dulu Ustaz. Tapi dengan bertambahnya umur, dengan banyak utang, terus kadang kala penyakit juga Ustaz, sehingga dia tidak dapat lagi memuaskan istrinya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ustaz Am yang akan menjawabnya. Nah, fadhal Ustaz. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ini kan pertanyaan kayak gitu Ustaz. Kalau melihat dari bagaimana pengalaman Ustaz Syafiq, ya saya sarankan. Anak nggak punya pengalaman yang gitu Ustaz. Afwan Ustaz. Maksudnya ya agar Richard ya bisa dicas ulang, itu nampaknya perlu banyak olahraga Ustaz. Perlu banyak olahraga. Oh, banyak olahraga. Nah, banyak olahraga. Betul. Siap. Antum mempersiapkan dengan banyak olahraga ya. Anak olahraga. Nah. Bukan orang tadi itu Ustaz, suruh olahraga Ustaz. Yang dianya makanya suruh saya olahraga, suruh Ustaz. beliau nyuruh antum Ustaz. Jadi dia yang suruh olahraga sebenarnya. Nah. Jadi Allah ya'in Ustaz. Tapi yang jelas istri kalau ternyata suaminya
Sebenarnya ada banyak sebab Ustaz ya. Ada banyak sebab. Emak-emak ini juga harus paham ya. Ana pernah ketemu sama sahib Ustaz. Yang dia tidak bisa melayani istrinya. Karena dia udah gak berhasrat sama istrinya Ustaz. Istrinya kalau ngomong pedes Ustaz. Jadi walaupun cantik, mama harus tahu walaupun cantik tapi ngomongnya gak enak. Itu suami jadi hilang rasa Ustaz. Maka kalau seperti ini kita perlu mendengar dari kedua belah pihak. Siapa yang suaminya kayak gini angkat tangan? Ini kan yang tanya mamanya Ustaz. Bener enggak dia kayak gitu? Jadi yang merasa angkat tangan coba jemaah. Bapak-bapak. Ini titipan dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Oh, Ustaz, dari dalam. Masya Allah. Ini bukan dari orang luar. Ada di sini pelakunya ini Ustaz. Gimana kira-kira Ustaz? Jadi wallahu a'lam Ustaz. Jadi kadang-kala kita perlu mendengar dari kedua belah pihak. Terus ada seorang istri yang harus membantu suaminya. Karena tujuan menikah itu selain menyalurkan hasrat itu kan juga ingin mendapatkan atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang istri ketika mendapati suaminya bermasalah berusaha untuk mengobatin. Bukan malah ngeledekin. Karena ada istri-istri yang malah bikin suaminya malah nggak berhasrat sama sekali. Dan alhamdulillah yang seperti itu bisa diobatin. Insya Allah bisa diobatin. Kadangkala ada suami-suami yang tidak bisa memuaskan istrinya karena dosa. Karena sejatinya orang yang banyak memandang yang haram itu akan menyebabkan kekuatan dia berkurang. Dan kepuasan dia juga ya berkurang. Tapi orang yang menjaga pandangan matanya, kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kekuatan kepada dia. Namun pada akhirnya kalau suami setelah diobatin, setelah berusaha ternyata memang masih belum bisa Ustaz. Apakah boleh gugat cerai istrinya Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kesimpulan dulu Ustaz ya. Oh, kesimpulan, siap. Antum bertanya, antum menjawab Ustaz. Intinya kalau penyakit seperti ini kan kembali kepada dua sebab ya. Pertama lemah fisik, yang kedua lemah mental ya. Maka perlu dikenali dulu ini latar belakangnya itu lemah fisiknya ataukah lemah mentalnya. Kalau lemah fisik berarti ranahnya ke dokter ya. Dokter spesialis kayak gini namanya dokter apa Pak? Apa? Mantri sunat? Bukan. Kalau itu kembali kepada masalah kemampuan fisik ya. Misalnya apa misalnya? Hormonnya sudah mulai berkurang dan seterusnya. Itu ranahnya dokter saja. Barangkali nanti bisa konsultasi ke dokter terkait untuk kemudian mencari solusi yang lebih tepat. Tapi kalau kemudian masalah ini berangkat dari lemahnya mental, baik karena perbuatan maksiat yang sering dilakukan. Orang kalau terlalu sering menikmati yang haram, biasanya akan dicabut oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati yang halal. Sehingga ketika barangkali ada di antara muslim ya, yang kemudian dia mengumbar pandangan matanya, bahkan waliyadzubillah, sampai mengarahkan kepada yang tidak benar, maka bisa jadi Allah cabut kemampuan dia dalam menikmati yang halal. Makanya dalam urusan, termasuk dalam urusan harta, ketika orang banyak memenuhi rizkinya dengan harta-harta yang haram, dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan yang halal. Maka demikian pula dalam masalah seperti ini. Nah, fadhal. Jadi intinya berusaha. Kita tetap akan memberikan nasihat kepada beliau, obati dan diobati, diusahakan ya. Nah, kalau pada akhirnya tidak bisa, istri boleh gugat cerai Ustaz? Insya Allah bisa jadi salah satu kalau alasan. Kalau suami kan Ustaz, khulu Ustaz ya, khulu. Kalau suami istrinya tidak memuaskan dia, dia boleh tambah lagi. Suami, istrinya tidak istrinya? Dapat, iya di mana istrinya yang bermasalah. Istrinya bermasalah.
Suami boleh nambah lagi. Di mana istrinya tidak bisa memuaskan Iya, suaminya. nah. Apakah suaminya boleh tambah lagi? Iya. Saya tanya Ustaz. Antum yang tanya sama. Jadi antum yang tanya sama anak. Iya, nah Ustaz. Masya Allah. Kayaknya jamaah bisa jawab semua. Masya Allah. Jamaah bisa jawab semua. Nah, Insya Allah. Bagaimana Bapak-Bapak? Yang jadi masalah Ustaz, istrinya ngomong saya kurang apa? Masya. Kurang betul banyak Bapak-Bapak? gitu. Oh betul Bapak-Bapak. Bukan saya yang jawab Ustaz ya. Semangat Bapak-Bapak urusan ini Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau suami tidak bisa memuaskan istri, memang solusinya tadi berusaha ngobatin, tapi kalau memang ternyata mentok, ya khulu kan gugat cerai. Istri punya hak untuk itu. Punya hak untuk gugat cerai gitu jamaah. Nah, siapa tadi yang tanya angkat tangan. Baik, anak saya itu jadi pertanyaan pertama Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ana dapat lagi pertanyaan. Masih ada. Dulu, iya. Saya aja Ustaz yang membacakan. Ana yang dapat satu dibacakan ke antum. Makanya kan tadi Ana datang duluan, telat. Selalu yang namanya pembawa acara, moderator datang duluan. Ustaz. Ini mohon maaf panitia ya, moderatornya datang telat. Karena banyak yang menghadang di depan tadi. Baik, pertanyaannya Ustaz, tolong dijelaskan orang yang menjaga kesucian diri. Ini termasuk apa? Afaf Ustaz ya? Al-afaf. Al-afaf ya. Nah, gimana Ustaz cara menjaga? Dijelaskan orang yang Tolong dijelaskan orang bagian yang menjaga apa yang dijelaskan kesucian ini, Ustaz? dirinya. Seperti apa sih orang yang menjaga kesucian dirinya itu Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Nanti saya aminkan. Ana moderator, antum kan. Ya, bismillah Ustaz. Mohon izin Ustaz ya, mohon izin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh bahagia orang yang tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Makna tazakka dalam ayat ini, sebagian ulama ahli tafsir ada yang memaknai melakukan proses tazkiyatun nafas. Dan puncak tazkiyatun nafas adalah membersihkan batin dari semua kotoran akidah. Kotoran dalam masalah tauhid. Kotoran dalam masalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang menafsirkan tazakka di sini membayar zakat fitrah. Sehingga urutannya wa dzakara asma rabbih, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dia melakukan takbiran ketika malam Id. Fasalla, lalu dia salat, yaitu disambung dengan salat Id. Sehingga urutannya tazakka bentuknya adalah bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua dia takbiran ketika Idul Fitri, dan yang ketiga dia melaksanakan sholat Id. Ini salah satu tafsir. Kalau kaitannya dengan mensucikan jiwa, mensucikan diri, berarti tazakka kita maknai yang pertama yaitu melakukan proses tazkiyatun nafas. Dengan berusaha membersihkan hati dari semua noda-noda baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah bagaimana semangat ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika yang dimaksud tazakka mensucikan diri di sini adalah menjaga kehormatan, salah satu di antara upaya yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada 3 orang. Salah satunya adalah an-nakih yuridu bihil afaf. Orang yang menikah dengan maksud agar menjaga kehormatannya. Sehingga ketika dia menikah, dia bisa lebih tenang, pandangannya lebih terjaga, aghaddu lil basar, kehormatannya lebih terjaga, ahsanu lil farj. Tapi kalau misalnya itu belum sampai pada tingkatan demikian Ustaz, sudah punya istri tapi masih berharap gitu, itu berarti gimana solusinya Ustaz? Loh, maksudnya Ustaz? Dia belum bisa menjaga kehormatan dirinya.
Dengan satu istri, dia belum sanggup menjaga kehormatan dirinya. Karena sering lihat istri tetangga dia Ustaz. Masya Allah. Karena rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri kayaknya Ustaz. Wallahu a'lam ya. Ini anak mungkin suudzon sama mereka. Masya Allah. Tapi sebenarnya enggak juga kan Ustaz. Itu kembali kepada pertanyaan pertama tadi Ustaz. Oh iya. Nah, saya lanjut Ustaz. Masya Allah. Tayyib Ustaz. Zid kathiran. Beliau akan kasih tambahan yang lebih banyak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. InsyaAllah sudah cukup jelas ya Maya. Yang disampaikan Ustaz Ami. Di mana menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri tadi berkaitan dengan bagaimana menjaga jiwa kita dari segala penyakit hati, kotoran-kotoran hati, baik yang berkaitan dengan masalah tauhid ya, dan itu yang paling penting sebenarnya jamaah. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak kecuali yang berjumpa dengan Allah atau datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Jadi bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ami tadi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berbicara beliau menjaga kehormatan diri tadi, memang salah satunya adalah dengan menikah. Dan tatkala orang cukup dengan satu, ya semoga itu dapat menjaga kehormatan dirinya. Tatkala dia nggak cukup, tapi dia nggak mampu. Karena ada seorang syekh ditanya, Ustaz, Syekh ana ini kayaknya perlu nikah lagi. Ana fulus punya, rumah punya, mobil semua punya. Tapi ana takut sama istri. Kata Syekh, berarti antum belum mampu. Akhirnya dikatakan ya sudah jangan. Jadi intinya apabila orang ingin menjaga kehormatan diri lalu ternyata dia nggak mampu, solusinya apa? Puasa. Memperbanyak puasa sunnah. Senin, Kemis. Terus masih kayaknya belum mampu Senin, Kemis. Artinya masih tergoda dengan Senin, Kemis itu mungkin puasa Daud. Seperti itu Ustaz. Nah, betul nggak Ustaz? Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin Ustaz bisa lanjut. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini untuk Ustaz Amin Nurbait. Bismillah, assalamualaikum. Saya yang membacakan sebenarnya. Nah, ini udah ada tujuannya Ustaz kepada Ustaz Amin Nurbait. Bagi apa dari penanya? Itu mungkin maksudnya saya disuruh bacakan. Mohon izin Ustaz, saya lanjutkan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agak panjang Ustaz. Izin bertanya, kakek dan nenek ana, ortu dari ayah wafat tahun 80-an Ustaz. Meninggalkan rumah yang ditepati oleh paman dan ayah ana. Lalu tahun 86 ayah keluar dari rumah tersebut karena sudah menikahi ibu ana. Kemudian memiliki rumah sendiri. Sedangkan paman ana masih tinggal di rumah almarhum kakek nenek. Tahun 2005 ayah ana meninggal. Saat itu ibu ana meminta hak waris dari rumah tersebut untuk membesarkan ana dan adik. Saat itu usia kami masih 13 dan 8 tahun. Namun rumah tersebut tidak kunjung dijual hingga sekarang. Pada tahun 2014 paman ana meninggal. Rumah tersebut masih ditempati oleh istri dan anak-anak paman ana. Bagaimana sikap terbaik yang harus ana ambil ya Ustadz? Apakah masih ada hak waris dari rumah tersebut bagi ibu, ana dan adik ana? Bagaimana perhitungan hak warisnya? Ada keterangan di bawahnya Ustadz. Ayah meninggalkan 1 istri dan 2 anak perempuan. Paman meninggalkan 1 istri serta 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Barakallahu fikum. Panjang. Kalau urusan fulus Ustaz Ami. Nah, Ini rumah Ustaz, bukan fulus. jadi itu jadi fulus nanti Ustaz gitu. insyaallah. Masya Allah. Mohon izin Ustaz ya. Fadal Ustaz, antum menikmati ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Protokol Ustaz. Mumpung masih hangat Ustaz. Masya Allah. Bismillah, saya mohon izin Ustaz Syafiq. Jadi kalau permasalahan seperti yang ditanyakan tadi, di kajian tentang masalah fikih waris itu disebut dengan kasus munasakhat. Kasus munasakhat itu kejadian di mana ada orang yang meninggal dunia,
lalu warisannya belum dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal. Dan memang perhitungan kasus munasakhat itu yang paling rumit dalam pembahasan ilmu waris. Maka di buku yang saya tulis dengan judul Pengantar Ilmu Waris itu, kajian bab munasakhat saya taruh di paling belakang. Kalau sampai harus detail ketemu angka, nampaknya tidak mungkin kecuali kita perlu data yang lebih lengkap. Namun jika pertanyaannya, apakah Anda sebagai cucu dari kakek ya, kemudian bapak meninggal jauh setelah kakek, tetap mendapatkan warisan? Jawabannya tetap. Anda mendapatkan warisan dari jatah bapak. Sederhananya, apabila kakek hanya punya 2 anak laki-laki, bapak Anda dan paman tadi ya, maka rumah yang ditinggalkan oleh kakek dibagi menjadi 2. Setengah untuk anak pertama dan setengah untuk anak yang kedua. Nah, dari jatah setengah rumah kakek tadi, ketika bapak meninggal dunia, Anda mendapatkan hak, tadi anak perempuan berapa? 2 ya. Anak perempuan 2, berarti ibu mendapatkan 1/8, anak perempuan 2 mendapatkan 2/3, betul saja? Nah, mendapatkan 2/3. 1/8 plus 2/3, sisa berapa itu Mas? Sisa berapa itu? 2/3, 1/8, 24 ya. Bagi 3, 16 tambah 3. 19/24 berarti sisanya 5/24. 5/24 ini diserahkan ke saudaranya bapak, yaitu paman. Karena tadi kan paman meninggal setelah bapak ya. Kurang lebih hitungannya kayak gitu. Kemudian sebagai solusinya kami sarankan Anda menghubungi aparat desa. Karena biasanya mereka punya catatan tentang masalah tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang masa silam. Itu kan tahun 80-an. Biasanya masih letter C atau bahkan sebelum letter C. Nah, ketika statusnya masih di letter C, Anda bisa menghubungi pihak kelurahan atau pihak aparat desa yang terkait untuk dijadikan sebagai saksi bahwa ini masih milik bersama, agar hak itu tidak hilang. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya bagi bapak ataupun ibu yang bertanya. Ustaz Syafiq mungkin ada? Ya. Kalau sudah dibagi nanti anak dikabarin. Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Syafiq. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah meninggal saat Ana masih SMP. Dan adik perempuan Ana masih SD. Alhamdulillah Ana sudah menikah dan memiliki 2 anak perempuan dengan status ibu bekerja. Ibu Ana sangat mendukung Ana bekerja, begitu pula suami Ana. Ditambah semenjak pandemi kantor, Ana menerapkan kerja hybrid sehingga Ana bekerja 50% WFO, 50% WFH. Namun Ana galau Ustadz, dikarenakan kesibukan Ana membuat Ana kesulitan mengatur waktu untuk suami dan anak. Jika Ana resign, ada kekhawatiran akan masa depan jika suami meninggal, sedangkan Ana tidak memiliki keahlian di bidang lain. Apakah ini was-was syaitan Ustadz? Apa yang sebaiknya Ana lakukan? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana minta izin sama Ustadz Amizan. Ini urusan fulus juga sebenarnya jamaah. Hidup ini ujian. Susah, senang, itu fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghadapinya tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tadi dia sebagai seorang istri yang bekerja. Yang pertama harus difahami bahwasanya kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami. Di Indonesia ini ada ribuan bahkan mungkin jutaan wanita yang tidak bekerja. Artinya dia tidak menghasilkan uang, tapi dia bekerja dalam rangka melayani suami, membesarkan anak-anaknya. Dan alhamdulillah, terkadang suaminya mati lebih dulu. Terkadang istri mati lebih dulu.
Tapi kita harus paham bahwasanya rizki itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizki. Jadi kekhawatiran dia kalau resign, yang pertama dia perlu bertanya kenapa dia resign? Apa tujuannya dia resign? Kalau tujuan resign dia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Karena selama dia bekerja mungkin dia tidak bisa melayani suami dengan baik padahal itu kewajiban. Sedangkan mencari nafkah bukan kewajiban buat dia. Itu kewajiban buat sang suami. Mendidik anak-anak itu kewajiban buat dia. Adapun memberi makan anak-anak itu tugasnya siapa? Suami. Maka nasihat anak apabila suamimu mampu memberikan nafkah saat ini. Karena hari esok milik Allah Subhanahu wa taala. Saat ini insya Allah resign itu akan lebih baik buat engkau. Tapi bukan berarti tatkala resign engkau tidak mencari rizki. Mencari rizki itu banyak kuncinya. Memperbanyak istighfar. Jadi tatkala engkau resign karena dalam rangka berbuat baik sebenarnya kepada suami dan anak-anak. Engkau perbanyak istighfar. Semoga Allah bukakan pintu rizki buat suami. Engkau perbanyak sedekah. Engkau bertakwa kepada Allah, berbanyak doa. Ada pintu-pintu rizki yang lainnya. Insya Allah tatkala engkau bertawakal kepada Allah, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya dia melakukan perbuatan itu dalam rangka takut kepada Allah SWT. Kalau cerita dari pertanyaan tadi, dia takut tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia takut anak-anaknya terbengkalai. Padahal itu akan jadi pertanyaan di hari kiamat tentang anak-anak kita. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah kasih solusi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan kita itu bergantung kepada gaji. Bergantung kepada hasil dari usaha dia. Bahkan sebagian kita tatkala di PHK umpamanya jadi stres dia. Jadi kebingungan tatkala umpamanya pandemi kemarin usahanya harus tutup. Dia jadi kebingungan padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Ingat ada seorang laki-laki yang dapat berita dikatakan tokomu kebakaran di pasar. Tokomu kebakaran. Padahal itu tempat dia satu-satunya cari rezeki di sana. Dia jualan di sana. Kebakaran jemaah. Padahal sebagian barang itu belum dibayar. Ada kan toko itu yang pembayarannya tunda gitu ya. Jadi ketika habis baru dibayarkan seperti itu. Itu kebakaran. Jemaah. Orang ini tanya, kebakarannya sampai langit enggak? Ya enggak lah. Alhamdulillah. Rizkiku ada di langit sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rizki kalian. Jadi orang tatkala bertakwa kepada Allah, itu Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan insya Allah semua merasakan itu jemaah. Ketika dia bertakwa, tahu-tahu ada solusi yang dia nggak kebayang kok bisa dikasih sama Allah. Kemudian waman yatawakkal 'ala Allah. Ini yang penting. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupin dia. Nah, tawakal ini yang tadi dikatakan apakah dia was-was? Iya, dia was-was. Dia kurang tawakal kepada Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, apa yang akan terjadi? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu setiap pagi keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Pernah melihat burung di musim hujan, dia beli kulkas. Pernah lihat ya? Nggak ada. Padahal dia tahu ini kalau besok hujan, dia berpikir, besok hujan, gimana anak mau cari makan? Kadang-kala ada hujan seharian jemaah. Dari pagi sampai pagi lagi. Dia nggak bisa terbang dari sarang. Tapi Allah berikan rezeki kepada dia. Subhanallah. Itu kalau orang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Nggak ada burung punya tabungan.
Nggak ada burung karena umpamanya masyarakat sedang menanam padi, ini kesempatan bagi dia untuk menimbun padi. Supaya nanti anak-anaknya aman. Nggak ada. Itu ketika orang bertawakal kepada Allah SWT. Tapi intinya kalau engkau mau resign, tadi tanyakan kenapa engkau resign. Kalau sebabnya karena bertakwa kepada Allah, insya Allah semua urusannya selesai. Allah akan cukupi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikut ditujukan kepada Ustadz Ami. Bismillah, bagaimana status rezeki yang dikeluarkan oleh istri untuk menafkahi keluarga karena suami abai dalam memberikan nafkah bulanan? Apakah menjadi pahala sedekah bagi istri? Sukron jazakillah khairan barakallahu fiik. Ini jazakillah karena tulisannya Ustaz, hanya membacakan. Masya Allah. Yang bekerja suami atau istri? Istri Ustaz. Yang bekerja yang menafkahi istri, ya. Suami abai dalam memberikan nafkah bulanan. Berarti itu uang pribadi istri ya? Iya Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Ya itu gimana sekarang? Masya Allah. Wallahu a'lam wa izin nih Ustaz Syafiq ya. Apabila itu harta murni milik istri, memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Jika istri itu mengeluarkan harta murni miliknya, apakah harus izin kepada suaminya ataukah tidak? Tapi kalau itu harta dari suami, istri harus minta izin. Namun kalau itu harta murni milik istri, hasil beliau bekerja, atau sang istri mendapatkan warisan dari orang tuanya, intinya murni milik beliau pribadi, kemudian istri sedekah, apakah harus minta izin kepada suaminya? Pendapat yang lebih kuat, tidak perlu minta izin. Dalilnya adalah kisah ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah Id. Setelah beliau sampaikan di depan kepada seluruh jamaah baik yang laki maupun yang perempuan, lalu beliau SAW mendekat ke arah jamaah ibu-ibu. Dan beliau memberikan peringatan kepada mereka, ya ma'saran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para ummahat, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penduduk neraka. Ada salah satu di antara ibu-ibu yang tanya bukan untuk protes, tapi tanya dalam rangka untuk mencari tahu sebabnya. Walima ya Rasulullah, lalu kenapa kami lebih banyak masuk neraka? Kebanyakan di antara kami yang masuk neraka ya Rasulullah. Nabi SAW memberikan jawaban apa? Ada dua ya. Yang pertama, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalau bicara suka pedes ya. Sering melaknat artinya sering mengucapkan kalimat umpatan, bicaranya pedes. Orang Jawa nyebutnya tukang maitu. Tahu tukang maitu saja? Maitu tahu Ibu? Nah, maitu. Oh. Kalau laki-laki namanya paiti. Itu ahli maitu. Tayyib. Dan yang kedua watakfurnal ashir, dia nggak bisa berterima kasih kepada suaminya. Kemudian mereka para ummahat yang ada di hadapan Nabi SAW melemparkan, ada yang melemparkan anting, ada yang melemparkan cincin, ada yang melemparkan gelang yang mereka pakai ketika itu. Dan zahir dari hadis menunjukkan bahwa mereka tidak minta izin kepada suaminya. Kan tidak mungkin mereka tanya lewat WA, bang gimana? Boleh nggak cincinnya saya sedekahkan? Tapi mereka langsung lemparkan itu dan ditandai oleh Bilal. Sehingga ini jadikan dalil bahwa harta yang murni dimiliki oleh wanita, dia boleh bersedekah tanpa harus, atau dia boleh manfaatkan, dia gunakan termasuk untuk sedekah tanpa harus bertanya kepada suaminya. Dan insya Allah beliau mendapatkan pahala. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin, Ustaz, tadi bicara istri yang
memberikan nafkah. Ya, Dia yang membiayai hidup rumah tangganya, Ustaz. Bukan, itu masuk Iya. sodako apa enggak, Ustaz? Ketika enak. Ustaz. Apabila istri memberikan nafkah kepada keluarganya, apakah itu termasuk sedekah ataukah bukan? Apabila istri memberikan nafkah kepada anaknya, insya Allah menjadi pahala. Karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu tanggung jawab kedua orang tua, bapak dan ibunya. Sehingga kalau ada kasus anak yang miskin dan ibunya berkecukupan, maka ibunya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga insya Allah jika ibu memberikan nafkah kepada anak-anak ibu dari hasil kerja ibu atau dari uang pribadi karena suaminya lalai dalam masalah ini, insya Allah ini bagian dari menunaikan kewajiban. Dan suaminya berdosa dalam hal ini. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah orang disebut melakukan perbuatan dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Sehingga ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak ngasih nafkah kepada anaknya, maka sang suami ini berdosa. Dan istri insya Allah mendapatkan pahala disebabkan karena dia menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam. Fadhal. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya untuk Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika seorang suami tidak peduli dengan keluarga, tidak mengajarkan agama kepada keluarga dan sering emosi dengan anak-anak, apa yang harus dilakukan sebagai istri? Jazakallah. Nah, Masya Allah. Jadi suaminya ini tidak mengajarkan agama kepada dia dan kepada anak-anak. Dan bersikap. Nemu di mana itu suami jemaah? Ahibati fillah. Jadi banyak di antara para istri itu yang wallahu alam kayaknya ketika dia memilih suami tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Nabi SAW ngasih tahu, ngasih pencerahan. Tapi ternyata dia mencari suami yang hanya berharta. Atau suami yang tampan. Tapi akhlak dan perilakunya tidak baik. Maka apa yang harus dilakukan istri? Hendaklah dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya dan semua sudah Allah jelaskan. Dia beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Dengan cara melihat kepada kelebihan suami. Oke, suami mungkin tidak. Suami ana masih menjalankan dalam masalah anak ini memang mungkin dia sibuk bekerja. Maka apa yang dilakukan oleh seorang mengajak suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat dan berusaha untuk memberikan kepada suaminya. Antum libasul lahunna. Buat laki-laki dan laki-laki itu pakaian buat wanita. Maka tolong tutupi aib suaminya, ajarkan kebaikan kepada suaminya, tapi nggak perlu disebarkan kepada orang banyak. Karena terkadang ada perempuan yang kalau lagi ngobrol dia ngomongin suaminya. Suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Dia jelek-jelekan suaminya. Tadi udah disebutkan tuh sama Ustaz. Beliau maka salah satunya adalah karena dia nggak pandai bersyukur kepada suaminya, kufur sama suaminya. Lihat ke tadi suaminya. Hendak memberikan kebaikan yang banyak buat ibunya.
Kita bisa bayangkan di masa Rasul SAW, di masa para sahabat Nabi, ketika para laki-laki pergi berjihad di jalan Allah SWT. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Siapa yang mendidik anak-anak mereka? Ibu. Makanya sebagaimana seorang suami jangan salah pilih istri, istri pun jangan salah pilih suami. Maka insya Allah dengan seorang istri bersabar menghadapi suaminya, yang tadi suaminya masih alhamdulillah, masih melaksanakan sholat ya. Alhamdulillah, cuma mungkin tadi berkaitan dengan kewajiban dia terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya juga masih kurang. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian dia ambil tugas suami, dia yang jalani. Dan bagi para ibu, tolong jangan suka menjelek-jelekan bapaknya anak-anak di depan anak-anak. Jangan. Karena tetap muru'ah, suami perlu dijaga. Jangan sampai anak itu akhirnya benci sama bapaknya. Dikatakan bapakmu itu kayak gini, bapakmu kayak gini. Ibu yang capek, ibu yang lelah. Jangan. Terus gimana? Ya udah ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala suami tidak bisa hadir mendidik anak, sampaikan bapakmu itu berjuang loh buat kalian. Bapakmu itu bapaknya, salaman sama bapaknya. Sehingga sang bapak itu merasa istriku ini benar-benar telah mendidik anak.